1,7 triliun. Kita belum tahu proyek fiktifnya itu bukan, tapi proyek fiktif ada di Telkom. Nah, diduga menyeret-nyeret nama Erick Thohir. Gitu loh. Walaupun ya kata Erick Thohir namanya dia dicatut. Erick sudah melakukan klarifikasi. Erick sudah melakukan klarifikasi bahwa nama dia dicatut dan dia sudah melaporkan ke kejaksaan. Berarti kan perkara yang proyek fiktif ini dua institusi penegak hukum yang seharusnya ada konsolidasi antara atau koordinasi antara kejaksaan dengan KPK. Duduk bersama ini membahas ini. Dan menurut saya ini yang paling tepat KPK nangani. Karena kejaksaan sudah banyak nanganin kasus-kasus besar. KPK belum. KPK ini kan masih sibuk urusan OTT, terus OTT Bupati kemarin, terus istri Bupati. Seharusnya menurut saya itu di OTT karena jadi supervisi Kejaksaan Tinggi atau Polda. Sehingga KPK bisa mengurus soal-soal yang besar-besar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita ketemu lagi sore ini dengan Bapak Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masyumi yang juga kebetulan pakar hukum dan juga mantan anggota Komisi 3 DPR RI. Hari ini, sore ini kita akan membahas tentang pemberitaan yang lagi-lagi terkait dengan Erick Thohir. Ini ada istilahnya proyek fiktif, ya. Saya bacakan ya, kasus proyek fiktif Telkom. Saya lihat nama Erick Thohir, Direktur Cherry, Yusri Usman dukung Bahtiar Rosyidi siap-siap dibongkar. Artinya akan ada ini kasus yang akan dibongkar oleh yang namanya Bahtiar Rosyidi ini tentang proyek fiktif yang dilakukan oleh atau menyeret nama Erick Thohir. Besar jumlahnya. Nah, Pak Ahmad tadi mungkin udah pernah dengar ini soal ini, gimana mungkin kira-kira ceritakan? Saya udah lama dengar ini kasus ini dari Bang Yusri ini. Saya baca ya tweet dia, tulisan-tulisan dia di media sosial udah lama saya. Terus juga dengan laporan yang dilakukan oleh Bahtiar Rosyidi ini, dia sudah melaporkan ini kayaknya ke KPK juga. Dia sudah melaporkan dugaan proyek fiktif senilai 1,7 triliun loh. 1,7 triliun. Kita belum tahu proyek fiktifnya itu bukan, tapi proyek fiktif ada di Telkom. Nah, diduga menyeret-nyeret nama Erick Thohir. Gitu loh. Walaupun ya kata Erick Thohir namanya dia dicatut. Erick sudah melakukan klarifikasi. Erick sudah melakukan klarifikasi bahwa nama dia dicatut dan dia sudah melaporkan ke kejaksaan. Berarti kan perkara yang proyek fiktif ini dua institusi penegak hukum yang laporan pertama oleh si Bahtiar ke KPK, satu lagi laporannya Erick ke kejaksaan. Saya nggak tahu laporannya Erick ke kejaksaan ini atau kena namanya dicatut atau bagaimana, kita belum tahu persis. Dan satu lagi laporannya Bahtiar Rosyidi di KPK. Nah, seharusnya karena dua laporan ini, karena di bidang pemberantasan korupsi ini kita meletakkan leading sektor utamanya itu di KPK, seharusnya ada konsolidasi antara atau koordinasi antara kejaksaan dengan KPK. Duduk bersama ini membahas ini. Dan menurut saya ini yang paling tepat KPK nangani. Karena kejaksaan sudah banyak nanganin kasus-kasus besar. KPK belum. KPK ini kan masih sibuk urusan OTT, terus OTT Bupati kemarin, terus istri Bupati. Seharusnya menurut saya itu di OTT karena jadi supervisi Kejaksaan Tinggi atau Polda. Sehingga KPK bisa mengurus soal-soal yang besar-besar ini. Nah, kita nggak tahu apa di balik. Ini kan kita nggak bisa menduga-duga. Karena ada juga modus gini Pak Eri. Daripada KPK yang melakukan penyidikan, mendingan kejaksaan deh. Kenapa tuh? Kalau kejaksaan bisa diukur
Bisa skalanya kan, ini kan teorinya. Jadi kalau orang itu harus diminta pertanggungjawaban itu sampai ke tingkat tinggi, bisa di tingkat menengah saja seperti itu. Atau sebaliknya juga, yang harusnya ditahan di kejaksaan kadang-kadang nggak ditahan. Contoh kayak kasus pejabat bupati lah di Mimika itu, sampai sekarang menjadi menimbul masalah tuh. Nggak ditahan. Nggak ditahan. Seperti itu. Kalau di KPK korupsi pasti ditahan. Bukti atau tidak terbukti bersalah atau tidak bersalah, bahkan dia ditahan 2 bulan 3 bulan nggak diperiksa tuh, KPK protapnya seperti itu. Di kejaksaan belum tentu ditahan. Jadi buru-buru bisa juga adalah dalam rangka menyelamatkan, maka larinya ke kita nggak menuduh. Bisa modus seperti itu. Atau memang betul-betul mau melaporkan. Pertanyaannya, kenapa melaporkan ini setelah si Burhanuddin ini, Bahtiar Rasidi ini melaporkan ke KPK. Kenapa gitu? Kenapa nggak sebelumnya dong? Seperti itu. Berarti nah, ini ada tanya-tanya besar buat Pak Menteri kita ini. Atau dia terlalu sibuk? Ya kan, menurut saya udah over kapasitas nih. Si ini Pak Erick Thohir ini. Iya, makanya saya... BUMN ini juga over kapasitas. Atau memang dia hanya orang bisnis, dia nggak bisa mengelola. Mungkin di sektor bisnisnya dia berhasil. Tapi dalam rangka mengelola aset-aset negara yang dikuasai BUMN mungkin dia nggak bisa, nggak terampil. Ya, memang di situ beda kan? Bukan beda memang ya mungkin seperti itu. Ya kita nggak tahu juga kan, itu haknya presiden untuk mengangkat dia sebagai Menteri BUMN. Mengangkat atau memberhentikan? Iya, nggak dia diangkat kan? Oh iya. Kita berharap memang diangkat itu karena jasa profesional, bukan dia sebagai bendahara tim sukses dong. Oh iya. Ya gitu kan? Kalau bendahara tim sukses lambat laun pasti kebongkar ini, pasti kebongkar. Nggak kebongkar setahun sekarang, tahun depan. Ya, nah oleh karena itu menurut saya, karena terlalu banyak persoalan di di BUMN ini, yang nggak mampu lah Erick Thohir ini. Iya. Menurut saya sudah layak dia mundur. Iya kan, udah layak mundur. Dia udahlah fokus ngurus bola aja deh. Ya seperti itu. Fokus bola, walaupun ya, kita belum tahu juga dia berhasil atau tidak berhasil ngurus bola. Kan orang kan menganggap Erick Thohir hebatnya karena dia beli klub bola di Italia itu, Inter Milan, ya kan? Ternyata kan juga nggak membawa Inter Milan itu, yang cukup bagus di Liga Italia. Main sama aja itu. Ya itu makanya seperti itu. Naik, jadi sedikit jual. Gitu. Iya, jadi apa istilahnya goreng-goreng saham ya. Nah oleh karena itu apa yang dikemukakan oleh si Yusri Usman yang memberikan dukungan ini, saya kira kita wajib lah, termasuk Mas Sumi, memberikan dukungan kan. Oh iya. Karena kita konsen betul terhadap pemberantasan korupsi ini. Ini kan termasuk yang besar, 1,7 triliun. Ini baru satu. Pak, kalau ditumpuk-tumpuk bisa ribuan triliun ya? Bisa kan? Ini kan baru di Telkom. Belum lagi tadi ada kasus yang Telkom juga, Goto ya kan? Iya, Goto itu. Ya kan, berapa tadi kan? Belum lagi kasus-kasus yang lain. Belum lagi kasus korupsi kan, yang melibatkan yang Waskita Karya itu ya. Kan semuanya seluruh BUMN ini, seluruh BUMN chip komandonya itu kan ada di Menteri BUMN dong. Nggak bisa dia lepas tangan saja. Kalau di Jepang itu kan mundur dia. Kalau ada itu, ini kan nggak ada budaya mundur sama kita, ini kan belum ditradisikan. Menurut saya udahlah Erick, daripada dituntut oleh mahasiswa merah-merah mundur kan, menurut saya Erick mundur aja, dia udah nggak mampu lah. Belum lagi Piala Dunia ini udah mengeluarkan uang berapa triliun itu kan, kemudian masa sih? Saya belum dapat informasi. Iya, kan kita udah banyak persiapan untuk ini, untuk itu, persiapan lapangan. U12, U20. Iya, U20. U20. Iya, kan hampir sama. Iya, U20. Piala Dunia juga kalau misalnya. Yang ternyata katanya dibatalkan oleh FIFA kan? Iya. Yang sudah kita bahas juga kan? Iya. Yang katanya gara-gara menolak timnya Israel. Tahu Tempo apa majalah yang membongkar ternyata. Konjuruhan kan, ada juga channelnya Bang Zulpan, saya dengar dia bicara Bang Zulpan dengan Eros juga konjuruhan juga seperti itu. Iya, betul. Tapi kita nggak tahu persis kan, gampang itu dilacak situsnya FIFA aja. Iya betul. Ya, kan? Oke, jadi apa namanya, kembali lagi nih, sekali lagi Erick Thohir. Iya. Jadi memang banyak. Belum lagi pada waktu yang vaksin, juga melibatkan juga kan. Betul. Dia kan melibatkan pada nama menteri juga vaksin, bisnis vaksin dulu kan, itu udah kita laporkan juga. Bahkan pernah diskusi panjang, saudara Napel Baswedan itu ikut jadi pembicara kan, kita dengan saudara Peri itu.
pernah dibongkar juga itu yang bisnis vaksin itu. Itu kan luar biasa loh bisnis vaksin itu. Jadi ada orang kaya mendadak, ada orang miskin mendadak untuk COVID itu ya itu. Nah, tapi ini percayalah, ini nggak akan mungkin tertutup selama-lamanya. Ya kan, daripada nanti sudah tidak menjabat, ya kan, udah umur renta, udah tua, cakitan, baru diseret itu lebih prihat, lebih sakit itu, menyakitkan. Ya. Apalagi kita mendukung lagi hukuman mati kan, ini bisa hukuman mati loh Pak Eri ini, bisa. Karena dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, masuk kan ini? Masuk itu. Artinya akibat perbuatannya, krisis semakin parah, rakyat semakin susah di mana-mana kan. Bahkan ada lagi informasi ini. Benar atau enggak ya? Bagaimana pemerintah susah sekali kan keuangannya untuk membayar gaji yang katanya pegawai IKN kan? Belum kan? Belum lagi vendor-vendornya lain sebagainya gitu. Berarti memang kita mengalami krisis betul. Nah, di tengah-tengah krisis ini ada orang yang meraup keuntungan yang begitu besar dengan aksi yang disebut aksi korporasi, proyek fiktif dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya ya kita minta dukunglah KPK, Kejaksaan dan Kepolisian usut nih semua ini. Udah cukup lama juga menteri belum jadi tersangka kan? Belum ada ya? Belum, terakhir menteri sosial, terus menteri kelautan kan? Menteri sosial kan 2 berturut-turut kan? Ya kan? Menteri agama juga dulu. Menteri agama sebelumnya. Menteri sosial kan ada menteri sosial dari partai sahabat kita lah, kawan saya juga. Nah, itu kan menteri sosial, menteri lagi dari partai lagi. Sekarang belum ada. Udah cukup lama nih. Ya. Begitu BUMN. Jangan sampai mendekati pemilu. Tahun-tahun depan jangan. Karena nanti dianggap itu adalah menghagam. Ada dianggap menghalangi, menghambat. Saya kira itu Pak Eri. Oke, terima kasih. Pada intinya kita dukung lah ya. Betul ya. Apapun itu yang namanya untuk membongkar pemberantasan ya, dalam rangka memberantas korupsi kita harus mendukung. Tapi sekali-sekali Pak Eri undang juga lah ya si Ceri ini, Bang Yusri Usman. Nanti kapan dia banyak tahu, termasuk yang kasus yang dilaporin di Riau. Itu dilaporin sama dia. Dia sumber daya mineral loh banyak mengetahui ya. Kata Pak Mahfud, betul nggak kalau minerba kita, batu bara kita tidak digerogoti, tidak dikorupsi, maka rakyat kita itu sejahtera. Orang kita tuh per orang mendapat per tahun itu 20 juta rupiah. Per bulan? Per bulan? Per bulan. Oh, bukan per tahun ya? Termasuk bayi, nggak ngapa-ngapain, nganggur istilahnya. Wah, luar biasa itu. Itu baru satu. Dari minerba, dari batu bara. Belum yang lain-lain. Belum nikel ya, gas, waduh. Itu memang luar biasa. Berarti kita membutuhkan presiden lah ya kan, betul memang komit nanti. Baik Pak Ahmad Yani, jadi kita akhiri. Ini juga cita-cita kita juga Pak Eri. Kalau Mas Sumi diberikan amanah, Mas Sumi akan hal-hal seperti ini akan kita perjuangkan. Kita perjuangkan betul ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Ahmad Yani. Jadi mohon sekali kepada teman-teman pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel untuk like, subscribe, kemudian komen dan share ya acara kita hari ini supaya eksistensi partai Masumi dan juga Masumi TV serta Ahmad Yani Channel terus ya eksis. Begitu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.